Wanita cantik ini bernama Chani Ong Lai Kian. Dia adalah seorang penganalisis teknologi maklumat atau IT. Chani Ong warga negara Malaysia yang menjadi mangsa pembunuhan kejam pada tanggal 13 Juni tahun 2003. Mendiang Chani Ong mati dibakar di sebuah lubang di tapak pembinaan proyek Lebuh Raya Pantai Baru, Petaling Jaya pada tanggal 17 Juni tahun 2003. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita bahas. Chani Ong lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1974 di Ipoh, Perak, Malaysia. Dia adalah warga negara Malaysia yang bekerja sebagai analis teknologi informasi di San Diego, California, Amerika Serikat. Ibunya adalah keturunan campuran Cina dan India bernama Perli Pisnapatan Ong, dan Chani Ong memiliki seorang kakak perempuan bernama Elsie Ong. Sedangkan ayahnya bernama On Bezeng. Chani Ong menikah pada tahun 2000 dengan seorang pria bernama Brandon Ong. Nama Ong sendiri diberikan oleh Chani kepada Brandon setelah mereka sah sebagai suami istri. Setelah menikah di Malaysia, Brandon dan Chani tinggal di San Diego, California, Amerika Serikat. Di sana mereka memiliki rumah, mobil, dan juga pekerjaan yang menjanjikan. Chani Ong berasal dari keluarga kaya raya. Tidak heran jika kehidupan Chani sedari kecil hingga dewasa serba berkecukupan dan mendapatkan pendidikan yang bagus. Chani Ong memiliki hobi yang menantang, yaitu bela diri. Chani Ong sendiri sampai mendapatkan sabuk hitam dari hobinya tersebut. Sejak Desember tahun 2000, tepatnya setelah menikah dengan Brandon, Chani Ong jarang sekali pulang ke Malaysia. Dia lebih sering berkomunikasi melalui telepon kepada keluarganya, karena Chani sendiri dan suaminya itu memiliki kesibukan yang sangat padat di San Diego. Pada awal bulan Juni tahun 2003, Perli Pisnapatan, ibu Chani Ong, menelpon dan memberitahukan bahwa ayah Chani Ong dalam kondisi sakit parah dan mengidap penyakit kanker. Dan Ong yang mendengar kabar itu langsung terbang dari California ke Malaysia untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Setiba di Malaysia, Chani Ong dijemput oleh sang kakak yaitu Elsie Ong dan mereka bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Chani melepaskan kerinduan kepada sang ayah karena sudah 2 tahun lebih sejak menikah Chani belum ada pulang-pulang ke Malaysia. Chani Ong memiliki banyak sahabat di Malaysia sehingga kabar mengenai Chani sedang berada di Malaysia pun tersebar ke para sahabatnya. Chani diundang oleh teman-temannya untuk makan malam bersama karena memang sejak Desember tahun 2000 mereka tidak bertemu Chani lagi. Karena memang Chani sudah pindah ke San Diego mengikuti suaminya dan bekerja di situ. Chani yang merindukan juga rekan-rekannya lalu mengiyakan ajakan makan malam tersebut. Lalu Chani mengikuti makan malam tersebut bersama ibunya dan juga kakaknya Elsie Ong. Di sana mereka makan-makan mewah, bercerita tentang pekerjaan satu sama lain, bercerita tentang kehidupan mereka. Lalu setelah makan cantik dan mewah, Chani Ong memutuskan pulang karena besok Chani sudah harus kembali lagi ke San Diego. Chani Ong, ibunya, dan sang kakak menyempatkan diri untuk berbelanja terlebih dahulu di pusat perbelanjaan Bangsar dan ingin membeli makanan di restoran Monte. Pada saat di kasir hendak melakukan pembayaran, Chani Ong menyadari bahwa tiket parkir mereka itu tertinggal di dalam mobil. Chani Ong mengatakan, "Ibu, kakak, tiket parkiran tertinggal di mobil. Tunggu sebentar ya, aku mau ambil tiketnya dulu di mobil."
Chaniong berjalan ke arah basement parkiran di Mall Bangsar Shopping Center. Setiba di dalam mobil, Chani mengambil tiket parkiran tersebut lalu berjalan lagi hendak kembali ke dalam mall karena sang ibu dan kakak juga masih menunggu di dalam. Pada saat Chaniong sedang berjalan, ada mobil yang menabraknya hingga pingsan. Lalu Chaniong dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa pergi tepat pada pukul 22:45 menit. Mobil yang menabrak Chaniong adalah mobilnya sendiri yang sudah dikendarai oleh pelaku. 30 menit sudah berlalu, Perli Pasnapatan dan Elsiong mengkhawatirkan mengapa Chaniong tidak kembali. Mereka bergegas menuju basement parkiran, namun mereka tidak melihat Chaniong dan juga mobil mereka. Dalam keadaan cemas dan panik, Elsiong dan ibunya menemui pihak mall untuk melihat CCTV dan terlihat jelas bahwa Chaniong ditabrak dan diculik oleh seorang pria. Seketika Perli Pasnapatan menangis histeris melihat rekaman CCTV anaknya. Dalam kondisi yang masih menangis dan juga panik, Perli Pasnapatan dan anak pertamanya Elsiong langsung melaporkan kepada polisi saat itu juga. Lalu, siapakah pria jahat yang sudah menculik Chaniong? Pria ini bernama Ahmad Najib Aris, seorang pria yang bekerja sebagai pembersih kabin pesawat. Dia sudah memiliki istri dan juga memiliki 2 orang anak. Dalam kesehariannya, Ahmad Najib Aris ini berkehidupan normal. Pada saat itu, Ahmad memang sedang berada di parkiran Mall Bangsar Shopping Center dan tidak sengaja melihat Chaniong yang sedang berjalan. Ahmad terpesona melihat Chaniong dan bergerak untuk menculiknya karena melihat penampilan Chaniong yang cantik, ramping, dan berjalan seorang diri di malam yang sunyi. Ahmad Najib sangat tahu akan seluk-beluk mall tersebut, terutama parkirannya, karena memang pernah bekerja di situ. Setelah berhasil menculik Chani, Ahmad membawa mobil Proton Tiara milik Chani dengan sangat kencang hingga menabrak palang parkiran dan berhasil lolos tanpa bayar parkiran. 2 jam berlalu, waktu sudah menunjukkan tanggal 14 Juni tahun 2003 pada pukul 12.00. 2 orang petugas polisi yang berpatroli dengan sepeda motor menemukan mobil yang dibawa kabur oleh Ahmad dan Chaniong yang di dalamnya. Mereka berhenti di jalan dekat Kelana Jaya. Chaniong pada saat itu masih hidup, kondisinya memang lemas. Ahmad dan Chani memberikan kartu identitas mereka karena memang ditanyakan oleh 2 polisi tersebut. Sembari memberikan kartu identitas, Chaniong ini sudah memberi kode kepada polisi tersebut melalui gerakan tangannya. Namun polisi itu tidak mengerti apa maksud dari tangan Chaniong tersebut. Ahmad yang menyadari bahwa Chaniong ini sudah mulai memberikan kode pertolongan kepada polisi itu, langsung menginjak gas mobil tersebut. Polisi yang langsung curiga menembak mobil itu dan terkena bannya. Dengan kondisi mobil yang bannya sudah tertembak, Ahmad tetap melaju kencang. Ban mobil yang sudah ditembak polisi pun akhirnya bocor. Mobil itu berhenti di jalan Sungai Wai dan di sana Ahmad melambaikan tangan kepada mobil yang lewat. Dan akhirnya ada 1 mobil yang berhenti. Ahmad pun spontan mengatakan bahwa dia mau meminjam dongkrak karena mobilnya itu mengalami kebocoran. Kemudian Ahmad berhasil dipinjamkan dongkrak oleh seorang perempuan bernama Aminah. Aminah ini juga mengendarai mobil. Pada saat itu Ahmad sedang memperbaiki ban mobil tersebut, tetapi Aminah ini memperhatikan Chani yang melambaikan tangan dari dalam mobil tersebut seolah-olah meminta bantuan. Hati Aminah pun tergelitik, perasaannya tidak enak, seolah-olah akan ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Aminah kemudian langsung melapor ke Polres Subang Jaya dan Ahmad pun buru-buru pergi tancap gas dengan kondisi mobil yang bannya itu bocor. Setelah 2 kali kabur, akhirnya Ahmad ini melancarkan aksinya. Chaniong diperkaos di dalam mobil yang lokasinya itu di bawah jembatan layang yang sedang dibangun dekat Taman Datuk Harun di Jalan Kelang Lama antara pukul 1 malam hingga 5 pagi. Setelah puas, Ahmad membunuh Chaniong dengan 2 luka tusuk.
Jenazah Chaniong dijebloskan ke dalam lubang sempit di pinggir jalan raya dan ditutup dengan 2 buah ban besar berisi semen. Sedangkan mobil Chaniong ditinggalkan di toko terdekat dari lokasi tersebut. Kemudian Ahmad bersembunyi dan melarikan diri dengan menaiki taksi. Berganti hari, tepatnya pada tanggal 15 Juni 2003, Ahmad membeli 2 botol bensin di SPBU di Jalan Pantai Baru. Ahmad kembali ke lubang itu dan menuangkan minyak dan membakar mayat Chaniong sampai terbakar luar biasa. Setelah membakar, Ahmad pergi begitu saja seolah tidak ada apa-apa. Lokasi kejadian naas itu adalah area yang sedang dalam pembangunan. Manajer lokasi pembangunan jalan raya menemukan mayat hangus dan membuat laporan polisi pada saat itu juga. Geger dan juga sangat menggemparkan satu Malaysia. Investigasi forensik CSI berhasil menemukan alat kontrasepsi di lokasi kejadian. Lalu pada tanggal 20 Juni tahun 2003, Ahmad Najib Aris ditangkap. DNA Chani ditemukan di celana jeans Ahmad Najib dan ada juga noda saat Ahmad melakukan pemerkosaan itu ada di tubuh Chaniong. Tentu kalian tahu ya noda apa yang ditemukan. Keluarga Chaniong yang tadinya sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian sangat kaget mendengar kabar yang diberikan oleh kepolisian bahwasanya ibunya masih belum bisa menerima bahwa Chaniong itu telah tiada. Apalagi ayahnya yang sedang sakit, dia sangat menantikan anaknya itu kembali pulang. Keluarga Chaniong mengatakan mereka memang keluarga yang berada, sangat berkecukupan, namun apalah artinya semuanya bahwa Chaniong tidak akan pernah bisa kembali lagi. Apalagi suaminya Brandon Ong juga sangat terpukul dan benar-benar terguncang mengetahui keadaan istrinya yang sangat-sangat tragis. Rekan-rekan Chaniong yang pada saat malam itu melakukan gelar makan malam, mereka juga sangat tidak menyangka dan tidak percaya bahwa malam itu adalah hari terakhir mereka melihat Chaniong dan juga mereka bisa mengobrol serta bermakan malam. Proses hukum tetap berlanjut. Ahmad Najib Aris disidang dan dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun dan diberi hukuman gantung setelah dia melaksanakan 13 tahun penjara tersebut. Dan hukuman gantung hingga mati itu dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2016 lalu. Lebih dari 13 tahun setelah pembunuhan Chaniong, Ahmad Najib Aris bin Aris yang berusia 40 tahun dieksekusi dengan cara digantung di penjara Kajang. Jenazahnya dikembalikan ke keluarganya dan kemudian dimakamkan di pemakaman Muslim Sungai Kantan di Kajang, Malaysia. Kasus ini menimbulkan banyak sekali tanda tanya dan opini dari masyarakat di Malaysia. Yang pertama, mengapa Chaniong tidak berteriak minta tolong saat polisi meminta identitas mereka? Yang kedua, mengapa Chaniong tidak berusaha melarikan diri dan meminta tolong saat Ahmad Najib Aris memperbaiki ban mobil yang bocor? Ketiga, mengapa Chaniong tidak melakukan perlawanan kepada Ahmad Najib Aris sedangkan Chaniong ini pemegang sabuk hitam? Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru mampir ke YouTube channel ini, yuk support channel ini supaya semakin semangat dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Tinggalkan komentar kalian tentang video ini dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di YouTube ini, tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi update dan terupdate video-video terbaru.